saudara sekalian dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menjaga puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul dan mudah-mudahan ini menjadi satu momen yang bersejarah di mana Majelis Guru Besar Republik Indonesia itu akan menyampaikan pernyataan sikap resminya di wilayah yang dibacakan oleh Sekjen PBB Dr. Prasetyo, dan kemudian itu menjadi inspirasi buat kita semua, apalagi dengan keluarnya keputusan nomor 111 dan 182 dari Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dengan baik dan nanti saja pada selesai pernyataan ini, tentu saja diharap teman-teman semua di sini bisa memberikan feedback ataupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tentu saja nanti akan diberikan slotnya di sini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi Gunadi Santoso dan para tamu undangan serta teman-teman media. Setelah pembacaan pernyataan resmi dari MGDKI, akan dibuka sesi tanya jawab dan dipersilakan untuk ibu bapak sekalian untuk menyampaikan pandangannya ataupun pertanyaannya, kita dialogkan bersama. Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, pernyataan sikap resmi tentang independensi kolegium pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 dan 182. Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGDKI) menyampaikan pernyataan sikap resmi ini sebagai penegasan konstitusional atas mana putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 111 garis miring PUU 22 garis miring 2024 dan 182 garis miring PUU 22 garis miring 2024. Latar belakang konstitusional. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 dan 182 menegaskan bahwa pengembangan dan penjaminan mutu ilmu kedokteran merupakan ranah keilmuan yang dilindungi konstitusi. 2. Kolegium diposisikan sebagai otoritas keilmuan yang harus independen secara substantif. 3. Peran negara dibatasi pada fasilitasi sistem dan administrasi. Bagian berikutnya adalah pemaknaan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi. 1. Mahkamah Konstitusi menilai norma hukum, bukan lembaga, sehingga norma yang bertentangan dengan konstitusi kehilangan kekuatan hukum. 2. Keberadaan kolegium yang tidak menjamin independensi substantif gugur demi hukum sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat dan berlaku langsung atau self-executing, sehingga tidak memerlukan penetapan administratif tambahan untuk dapat dijalankan. Tiba giliran pada pernyataan sikap MGDKI. Yang pertama, independensi kolegium adalah perintah konstitusi dan syarat mutlak untuk menjamin mutu pendidikan kedokteran dan keselamatan pasien. 2. Praktik kontrol administratif
terhadap substansi keilmuan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak boleh ada peran direktif serta sama sekali tidak ada subordinasi atas kolegium. Bagian berikutnya, MGPKI menyampaikan rekomendasi. Pemerintah wajib menyesuaikan regulasi turunan agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 dan 182. Dan sebagai penutup, MGPKI berkomitmen menjaga kedaulatan ilmu pengetahuan dalam kerangka negara hukum. Jakarta, 3 Februari 2026, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia. Demikian pernyataan sikap resmi MGPKI yang baru saja kami bacakan, dan sekarang adalah kesempatan bersama kita untuk berdiskusi. Kami akan menjaga diri untuk menjawab atau merespon bila ada pertanyaan ataupun pandangan yang ingin disampaikan dari ibu bapak sekalian. Untuk memberi kesempatan yang pertama, barangkali akan lebih baik kalau teman-teman media yang mengambil peluangnya. Untuk itu saya persilakan kepada teman-teman dari media untuk menyampaikan kalau memiliki pertanyaan. Di depan ada mikrofon, tapi kalau berkehendak tetap duduk dan mikrofonnya sampai tempat duduk teman-teman bisa kami antarkan mikrofon itu. Saya sebetulnya belum terlalu memahami gitu maksud dari pernyataan sikap yang disampaikan oleh MGPKI ini terkait putusan MK yang kemarin. Jadi saya ingin meminta penegasan dari MGPKI sendiri. Sebetulnya itu pada aspeknya itu lebih ke mendukung putusan Mahkamah Konstitusi itu atau sebetulnya menolak gitu. Nah, kalau mendukung, apakah dukungan itu dinarasikan dengan dalam tanda kutip kepentingan pasien atau seperti apa untuk dukungan? Jadi yang ingin saya tanyakan gitu, karena dari tadi setelah saya baca pernyataan sikapnya pun dan setelah dibaca oleh Bapak pun saya belum terlalu menangkap gitu. Sebetulnya arah dari pernyataan sikap ini kemana gitu? Seperti itu Pak mungkin. Terima kasih. Sebagai kumpulan guru besar kedokteran yang bekerja beraksi berpikir untuk marwah pendidikan kedokteran yang tujuan utamanya adalah demi keselamatan pasien. Berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah sampai pada keputusannya yang menunjukkan bahwa posisi Mahkamah Konstitusi itu final, dan untuk itu MGPKI mendukung dengan sepenuh kemampuan yang bisa kami tuangkan, dan kesempatan pernyataan sikap hari ini adalah juga untuk menyatakan dukungan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Makna atas keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu mengikat pada semua pihak, dalam hal ini dalam hal perundang-undangan dan regulasi yang diikutinya, untuk berbaik atau mengikuti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan poin-poin yang akan menjadi bahasan, kami juga berterima kasih bahwa Anda menanyakan hal ini sebetulnya mau ke arah mana. Memang fokus perhatian MGPKI adalah pada badan yang disebut sebagai kolegium. Karena kolegium ini merupakan inti bagi penjagaan kualitas untuk pendidikan kedokteran yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada ujungnya adalah demi keselamatan pasien. Keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu memberikan highlight, memberikan garis bawah yang menegaskan posisi kolegium yang harus independen.
Sementara kolegium itu sendiri apa? Untuk ibu bapak sekalian yang mungkin saja belum memahami apa itu sebetulnya permasalahan dengan kolegium. Kolegium adalah satu badan yang berisi para guru besar dan pakar pendidikan kedokteran sesuai dengan ilmu kedokteran dalam hal ini melalui pencabangannya untuk menjadi pengampu kurikulum pendidikan kedokteran serta dalam pelaksanaannya itu sesuai dengan menjaga sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi ini sungguh melegakan bagi MGKI karena menempatkan kembali posisi kolegium sebagai badan yang harus independen. Demikian sebagai pengantar saya undang para guru besar yang ada di sekitar ini untuk memberikan tambahan informasinya. Budi Iman Santoso, saya sendiri selaku sekretaris Teddy Prasetyono. Di sebelah kanan saya ada Profesor Darmani Kalim selaku pengurus NGDKI. Di ujung kanan sana ada Profesor Jainal Mutakin juga selaku pengurus NGDKI. Di sebelah kiri Profesor Budi Iman Santoso adalah Profesor Bambang Supriyatno, pengurus NGDKI, dan di sebelah sana adalah Profesor Muhammad Akbar, pengurus NGDKI. Prof. Akbar. Terima kasih Pak Sekretaris Mohon izin. Bagaimana posisi siaran pers ini terhadap putusan MK? Saya kira teman-teman masih ingat terakhir kita pernah bertemu dengan kawan-kawan, kita ada keinginan ingin mengembalikan marwah kolegium. Kenapa kita ingin mengembalikan marwah kolegium? Karena kita merasa sebagai guru besar, kita merasa kok keilmuan ini ditarik-tarik bukan pada tengahnya. Nah, rupanya apa yang kita perjuangkan pada waktu itu lewat persidangan MK terkabul. Kolegium dikembalikan ke relnya, dikembalikan ke hitanya. Bahwa yang namanya kolegium itu harus independen, jangan menjadi subordinasi. Kalau negara ini hadir, itu sifatnya administratif, bukan substantif. Nah, siaran pers yang kita buat hari ini dalam rangka menegaskan bahwa putusan yang sudah baik ini, yang sesuai dengan asas-asas universal, akan kita kawal. Jangan lagi dipelitir-pelitir sampai nanti bla 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 bla. Kita akan kawal. Yuk kita kembalikan fungsi kolegium. Karena kalau kolegium bekerja sebagaimana mestinya tanpa intervensi kiri kanan, maka itu akan sangat besar manfaatnya bagi negara ini. Kualitas pendidikan kedokteran bisa kita jaga, layanan kesehatan bisa kita tingkatkan, demikian juga keselamatan pasien. Nah, itulah pentingnya siaran pers pada hari ini. Mohon maaf, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi untuk setiap cabang ilmu, jadi bisa dibayangkan ilmu kedokteran yang cabangnya banyak itu ada kolegium untuk ilmu spesialis mata, ilmu kedokteran mata, kolegium untuk ilmu bedah, kolegium untuk ilmu kebidanan dan kandungan, kolegium untuk ilmu bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, dan sebagainya. Kolegium-kolegium itu merupakan penggawa untuk mengurus perkembangan ilmu di bidang masing-masing dalam dunia kedokteran, yang berarti harus mandiri karena ilmu pengetahuan itu sendiri tidak bisa dikendalikan secara administratif. Apa yang sudah berjalan selama ini itu yang menjadi keprihatinan kami, sehingga kami memberikan dukungan atas upaya untuk memperbaiki, mengembalikan posisi kolegium yang selama ini sudah berada dalam pengaruh kuat
birokrasi. Itu mudah-mudahan dapat membantu memperjelas. Tapi itu saja dipersilakan kalau masih ada lanjutan atas pertanyaan. Saya Hashim dari wartawan Sweden ID. Saya ingin bertanya saat mengenai putusan MK ini terhadap kolegium ini. Apakah dari MGBKI ini melihat adanya resiko tumpang tindih kewenangan antara Komisi untuk pemerintah dan peran kolegium dalam proses registrasi dan sertifikasi atau STR? Itu yang pertama. Itu yang kedua, apakah ada kekhawatiran mengenai potensi intervensi pemerintah dalam penetapan standar kompetensi yang selama ini menjadi ranah murni kolegium? Itu yang kedua. Lalu ketiga, dengan tidak dibubarkan kolegium, strategi apa nih yang akan dilakukan MGBKI untuk memperkuat koordinasi antara kolegium dengan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan? Itu aja sih. Yang pertama tadi, apakah tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan dari kolegium dengan konsil? Jadi kewenangan kolegium itu terkait masalah standar kompetensi pertama, ya, terus standar pendidikan ilmu tersebut, dan nanti juga tentunya menyusun standar dari praktek ilmu itu. Bagaimana ilmu kedokteran bidang tersebut dipraktekkan untuk melayani masyarakat. Itu kewenangan kolegium menyusun standar. Contohnya standar pendidikan. Artinya kalau kita mau mendidik dokter spesialis bedah, itu yang boleh jadi guru itu siapa? Syaratnya yang ngajar siapa? Terus tempat pendidikan itu harus memenuhi syarat-syarat apa saja? Terkait pasiennya seperti apa semuanya. Terus proses belajarnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, cara pembelajarannya, itu semua sudah dibuat oleh masing-masing kolegium. Nah, nanti setelah selesai pendidikan, para anak didik atau peserta didik ini nanti tugas terakhir kolegium adalah dia bersama pemilik institusi pendidikan, bersama universitas yang punya program studi menyelenggarakan uji kompetensi di situ. Nah, setelah itu maka untuk dia kemudian menjalankan praktek terhadap ilmunya itu di masyarakat, di situ muncul mulai peran konsil kedokteran. Pertama, peran konsil adalah melihat apakah standar yang disusun oleh kolegium itu sudah sesuai, sudah tepat, atau ada yang perlu diubah. Ya, jadi itu konsil sebagai suatu lembaga negara yang oleh MK diputuskan bahwa konsil ini bertanggung jawab kepada presiden langsung, tidak melalui siapapun, termasuk tidak melalui Menteri Kesehatan. Karena sebelumnya Undang-Undang 17 menyebutkan konsil bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Kesehatan. Yaitu dipotong tangan itu langsung kepada presiden. Dan kolegium yang sebelumnya dinyatakan dalam Undang-Undang 17 bahwa kolegium itu alat kelengkapan konsil sebagai bagian, sebagai pelengkap alat kelengkapan yang itu berpotensi membuat kolegium itu menjadi subordinat, menjadi bawahan dari konsil. Dan itu juga dipotong oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak ada istilah itu, kolegium adalah bagian dari konsil, bukan alat kelengkapan konsil. Dan kolegium juga bertanggung jawab kepada presiden melalui konsil. Jadi kalau dilihat secara keterkaitannya, ada mekanisme check and balance. Siapa yang mengontrol kolegium sebagai lembaga ilmu? Itu adalah nanti ada keterwakilan banyak pihak di dalam konsil, termasuk keterwakilan negara, keterwakilan masyarakat juga mestinya di situ dalam konsil, yang itu menjadi berperan sebagai fungsi kontrol terhadap kekuasaan keilmuan yang dimiliki oleh kolegium. Konsil nanti mempraktek wujud dari kewenangan konsil itu, dia menentukan surat. Kalau seorang dokter sudah dididik, sudah lulus, surat registrasi tanda STR itu adalah kewenangan dari konsil. Apakah keilmuannya memenuhi syarat, lulus ujian dan sebagainya,
ada surat tanda. Dan nanti termasuk job setelah STM itu adalah surat boleh praktek, izin praktek. Dan nanti konsil ini di bawahnya ada lembaga yang nanti juga menilai apakah dalam berpraktek tadi ya sudah memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai standar untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau terjadi pelanggaran, nanti di bawah konsil ada institusi yang berperan untuk, jadi terkait keputusan MK, sebelumnya dikatakan bahwa kalau ada dokter praktek kemudian dia melanggar etika atau melanggar disiplin, itu kewajiban dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menilai dan menghukum dokter ini. Itu pun dipotong oleh Mahkamah Konstitusi tidak, bahwa untuk pelanggaran etika atau disiplin profesi yang tahu, yang bisa menilai dan yang bisa menentukan tingkat kesalahannya bukan pemerintah, tetapi itu adalah kolegium dan organisasi profesi. Itu dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi itu dimuat semuanya itu terkait. Jadi nggak ada tumpang tindih, Mas. Tapi kedua lembaga ini semacam saling lembaga check and balance, lembaga kontrol terhadap kolegium. Terima kasih, Prof. Tadi pertanyaannya tentang konsul. Teman-teman mungkin ingat kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 itu konsul ada di pasal 268, 269, 27 dan 271. Nah, di dalam pasal 268 disebutkan bahwa pembentukan konsil berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab pada presiden langsung. Jadi di situ tidak ada kata melalui. Ya, kemudian yang pasal 269 tadi 268, 269 bahwa konsil itu melaksanakan legislasi dan pembinaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi kalau ada pasal 269 tidak akan ada duplikasi karena konsil di pasal 269 yang mengatur. Nah, kemudian di dalam pasal 271 pelaksanaan tugas dan fungsi diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, susahnya memang di dalam putusan MK itu yang mencakup ini. Oleh karena itu di dalam rekomendasi dari Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia di bagian D itu rekomendasinya adalah pemerintah wajib menyesuaikan regulasi turunan agar selaras dengan keputusan MK. Jadi itu adalah rekomendasi kita yang sudah menyatakan bahwa kita mendukung dan kita juga mengharapkan bahwa itu regulasi turunan, yang dimaksud regulasi turunan adalah regulasi turunan dari Undang-Undang Kesehatan agar selaras dengan keputusan MK. Saya itu yang dikasih sampaikan tentang kolegium itu di pasal 272. Saya itu nanti teman-teman bisa membandingkan apa bunyi dari putusan MK terhadap regulasi di dalam Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Apakah terjawab, Mas? Jadi kalau kita kolegium dengan konsil tinggi, jawabannya tidak. Memang kalau kita berbicara tentang tugas dari konsil adalah dua yang paling penting. Pertama adalah protect the people. Yang kedua adalah guidance the profession. Ya, jadi dia memproteksi masyarakat supaya tidak terkena oleh dokter maupun dokter gigi yang tidak kompeten dan tidak profesional. Untuk itu mereka mengeluarkan yang namanya surat tanda registrasi. Ya. Yang kedua, untuk guidance profession, maka tadi disampaikan bahwa konsil itu memang betul-betul mengawasi standar pendidikan untuk dokter. Ya. Nah, di dalam konsil itu
ada unsurnya, dan unsurnya kolegium. Dari amal putusan MK bahwa kolegium bukan merupakan alat kelengkapan konsil, tetapi unsur dari konsil. Bedanya apa? Gitu. Bedanya kalau ada kelengkapan mungkin bisa diatur dan sebagainya, gitu ya. Bisa independensinya mungkin tidak bisa. Tapi kalau di unsur ada bagian dari itu. Berikutnya yang tentang konsil, konsil ini mungkin yang di periode kelima, 1, 2, dan 3. Saya kebetulan dari ketua konsil yang periode ketiga, bahwa dari 1, 2, 3 konsil itu bertanggung jawab kepada presiden, tidak melalui Menteri Kesehatan. Di dalam Undang-Undang 17 bahwa konsil atau KKI bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Kesehatan. Yang dulu tidak pernah. Jadi kita kalau ada masalah, ada laporan tahunan segala macam itu memang SK-nya oleh presiden dan kita bertanggung jawab kepada presiden. Jadi sesuatu yang berbeda. Mungkin sekarang yang berbeda adalah kalau dulu kolegium tidak bertanggung jawab kepada presiden, yang sekarang dia bertanggung jawab kepada presiden. Sama-sama tapi tugasnya berbeda. Kalau kolegium itu membuat standarnya, ya, sementara yang kolegium konsil itu melakukan pengawasan dan pengesahan serta paling tidak melihat inti materi dari kolegium yang membuat standar itu. Jadi tidak akan ada teman. Karena saya ikut menandatangani gugatan itu bagian rasanya saya wajib kesana. Jadi kita cukup senang dengan usul MK ini. Tapi ada beberapa pertanyaan yang masih harus kita betul-betul cermati. Karena apa? Karena diberikan waktu 1 tahun agar keputusan ini berlaku. Artinya saat ini kan masih ada 2 kelompok kolegium. Satu yang punya skala oleh Menteri Kesehatan yang hasil itu tidak berbeda. Satunya kolegium yang dibentuk oleh profesi. Nah, itu tindak lanjut bagaimana sebenarnya dalam waktu ini? Apakah bisa memaksa Menteri Kesehatan untuk mencabut SK itu atau bagaimana? Karena ini kan ada, saya nggak khawatir juga sebenarnya. Senang-senang dengan keputusan itu, tapi bagaimana proses tindak lanjutnya itu? Saya kira itu progres. Terima kasih. Izin mungkin juga saya hanya ingin mengingatkan sebaiknya MGBKI menjelaskan di forum ini tentang bedanya kolegium yang orisinil yang selama ini yang sudah kurang lebih 48 tahunan berjalan dan tidak pernah ada masalah, dengan kolegium yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan, dan bedanya apa gitu. Mungkin juga agar para wartawan bisa jelas kenapa akhirnya muncul judicial review di MK dan juga ada tuntutan di PT UN mengenai surat keputusan Menteri Kesehatan yang sedang berjalan, yang sampai sekarang sudah sampai ke kasasi di Mahkamah Agung. Terima kasih, Pak. Ya, atas keputusan MK. Kita tahu kalau dalam cerita bagaimana kelahiran kolegium itu mau tidak mau dia adalah fakta kehadiran satu badan yang dibidangi oleh organisasi profesi. Organisasi profesi tentu saja kumpulannya adalah kumpulan para ahli profesional sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi ada organisasi profesi dengan spesialisasi ilmuwan tertentu. Hampir 50 tahun yang lalu itu membolehkan apa yang namanya disebut sebagai kolegium karena dia akan beribadah yang otonom di dalam menentukan arah pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan tersebut. Lalu belakangan seperti yang disampaikan oleh Dr. Yudi tadi, hadir peraturan yang membawa situasi baru dengan kehadiran kolegium versi pemerintah. Dalam hal ini memang harus disebut sebagai versi pemerintah karena diorganisasi oleh pemerintah, dibentuk oleh pemerintah, dan dia ada dalam satu keberlakuan yang membuat
kolegium yang ada dalam profesi menjadi tidak boleh berlaku lagi. Dan itu menjadi sangat nyata. Selama ini banyak pihak memperjuangkan dan juga dilihat oleh LGDKI, posisi yang ada membuat kolegium menjadi tidak independen. Oleh karena dalam aspek tidak cuma substansinya, tapi bahkan technical prosedurnya itu ada di bawah pengaruh birokrasi secara kuat. Jadi itu yang membuat adanya perbedaan, lalu yang membuat banyak pihak, termasuk juga LGDKI memperjuangkan hal ini mendukung judicial review yang diajukan oleh beberapa pihak. Satu hal disampaikan oleh Profesor Johnson Mancuti, seorang guru besar kedokteran dari Surabaya, dan juga kumpulan para profesional beserta guru besar yang ada di dalam juga memperjuangkan banyak hal yang lain yang kira-kira sedang lalu diputuskan bersama oleh Mahkamah Konstitusi. Kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana kelanjutan ini setelah Mahkamah Konstitusi memberikan ketetapan. Apakah kedua kolegium yang ada itu harus berposisi pada tempatnya untuk mapan terus, padahal ada waktu 1 tahun untuk memperbaikinya. Artinya apa? Mahkamah Konstitusi cukup jelas memberitahukan bahwa kolegium yang mandiri itu tidak berada di bawah pemerintah, tidak di bawah birokrasi. Di sisi yang lain, sangat menarik bahwa Mahkamah Konstitusi juga melihat kejelian untuk memastikan kolegium itu dalam perjalanannya saat ini dipandang untuk juga bebas, mandiri dari organisasi profesi, walaupun kelahirannya itu mau tidak mau sebagai fakta sejarah dia lahir dari keprihatinan yang mendalam dari organisasi profesi. Saya mohon bantuan para guru saya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama tentang sejarah kolegium, dan yang kedua tentang regulasi kolegium di dalam undang-undang kesehatan dan PP. Nah, teman-teman lihat bahwa di dalam undang-undang kesehatan, regulasi tentang kolegium itu ada di pasal 272 sampai 275. Nah, 272 sampai 275 pasal turunannya dalam peraturan pemerintah. Pasal 710, 711, dan 712. Jadi dari undang-undang kesehatan turunannya ke peraturan pemerintah. Nah, turunan peraturan pemerintah di mana itu? Di Permenkes nomor 12 tahun 24. Dan yang terakhir di keputusan Menteri Kesehatan nomor 1581 tahun 24. Jadi urutannya dari undang-undang, peraturan pemerintah, Permenkes, kebutuhan untuk kesehatan. Nah, ini kalau kita lihat itu tidak linear, tidak konsisten, apalagi yang terakhir. Oleh karena itu, rombongan dari Dr. Mudadi, Dr. Firi, dan teman-teman mengajukan gugatan bahwa keputusan Menteri Kesehatan nomor 1581 tahun 2024 itu prematur dan sekarang sedang di Mahkamah Agung. Semoga itu akan mendapatkan keputusan yang adil dan sesuai dengan itu. Jadi yang pertama tentang regulasi itu teman-teman bisa mempelajari sendiri dari pasal-pasal tadi yang saya sebutkan, 272 sampai 275 di Undang-Undang, 710 sampai 712 di PP, dan 12 tahun 4 di Permenkes dan itu tentang regulasinya. Nah, kemudian tentang sejarahnya. Sejarah kolegium itu sudah dibentuk sejak 50 tahun yang lalu. Dan kalau teman-teman tahu, di Inggris, di Amerika, di Inggris sudah lebih dari 100 tahun, di Amerika sudah sejak tahun 1933, kalau kita nggak ketinggalan kira-kira 50 tahun. Dan dibentuknya kolegium oleh para pakar, para guru besar yang kumpul di dalam satu perhimpunan. Nah, tiap-tiap perhimpunan membentuk kolegium dan biasanya dilakukan pemilihan secara demokratis dan transparan di dalam kongres perhimpunan. Jadi karena ada 38 perhimpunan spesialis, sekarang ada 38 kolegium yang dulu sebelum ada undang-undang kesehatan. Nah, dengan undang-undang kesehatan yang
baru di pasal 451, kolegium yang dibentuk dulu diakui sampai terbentuknya kolegium berdasarkan undang-undang. Nah tadi sudah kita ceritakan tentang regulasi, dan ternyata sekarang sudah dibentuk kolegium berdasarkan undang-undang. Dengan sendirinya yang dulu itu sudah tidak diakui. Tapi namun demikian, dengan adanya peraturan Menteri Kesehatan, apakah mungkin nanti terjadi lagi itu dengan pasal 451 yang masih tetap berlaku bahwa ada kurikulum yang lama, yang baru, yang lama tidak diukur. Jadi saya rasa nanti perjalanannya kita akan insya Allah akan mengulangi hal yang sama. Terima kasih. Tapi juga independen terhadap organisasi profesi. Sementara dalam definisinya kolegium itu berisikan yang diterapkan dalam undang-undang kesehatan, berisikan para guru besar dan pakar pendidikan. Jadi kalau mau dibayangkan akan terjadi riset pembentukan kolegium dalam masa transisi ini, mestinya hadir dari kumpulan para guru besar dan pakar pendidikan di setiap bidang ilmu untuk bisa menetapkan kehadiran kolegium yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, mengikuti apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi juga, kita akan mengacu pada koordinasi oleh Menteri Koordinator. Dengan demikian perlu ada kolaborasi lebih lanjut dari berbagai stakeholders, dalam hal ini para birokrat di bawah koordinasi Menteri Koordinator ini, untuk bisa terdapat satu upaya untuk menghasilkan kolegium yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita bisa bayangkan nanti bagaimana, tetapi mungkin masih terlalu dini untuk sekarang kita bicarakan teknis detailnya. Tetapi kalau mengacu pada definisi kolegium, kita jelas sekali dapat mengacu pada undang-undang kesehatan. Dan putusan yang sekarang memastikan bahwa kolegium yang ada dalam masa transisi itu harus sampai selama masa setahun hadir kolegium yang betul-betul independen sesuai harapan semua pihak. Dalam hal ini tentu saja komunitas yang paling berkepentingan adalah komunitas profesional kita di bidang kedokteran untuk kepentingan pasien. Karena target utamanya keselamatan pasien tanpa pengaruh yang relatif bias dalam sudut pandang Mahkamah Konstitusi. Kalau kami baca secara awam, bahwa dia harus murni terbebas dari kekuasaan, birokrat, dan juga bebas dari bias yang bisa diperankan oleh lingkungan profesi. Saya persilakan. Iya, kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang dihasilkan atau kerja kolegium, maksudnya apa? Jadi selama lebih dari 48 tahun tadi atau 50 tahun berkiprah, 38 kolegium yang ada di setiap bidang ilmu itu setiap tahunnya menghasilkan sekitar 2.700 dokter spesialis baru. Itu berjalan tanpa anggaran negara. Ya, kolegium bekerja sebagai bagian dari tanggung jawab keilmuan seorang guru besar, ya, dan para pengelola program studi selama ini bekerja menghasilkan itu. Dan tiba-tiba dengan Undang-Undang 17, kolegium yang ada sebelumnya yang diinisiasi oleh para kumpulan perhimpunan spesialis tadi, otomatis yang menginisiasi, yang bisa menginisiasi kolegium memang perhimpunan profesi. Tidak ada orang lain yang diharapkan untuk menginisiasi atau membentuk kolegium tadi selain para pakar yang memang ada di bidang tersebut. Ya. Tiba-tiba dengan peraturan Undang-Undang 17 Menkes membentuk kolegium baru yang itu adalah ditunjuk dan dipilih oleh Menteri Kesehatan. Ya. Kalau undang-undangnya bilang bahwa kolegium harus guru besar dan pakar ahli kesehatan, tapi dalam turunan Undang-Undang 17 yaitu PP 28 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 2024, persyaratan guru besar dan pakar tadi tidak muncul dalam peraturan terkait pemilihan dan penetapan ketua kolegium yang harusnya ikuti undang-undangnya. Tapi karena peraturan Menteri Kesehatan tidak menyebut syarat itu, akibatnya adalah banyak kolegium yang kita sebut jadi-jadian.
Orangnya orang yang selama ini tidak pernah berkecimpung di pendidikan, tapi ditunjuk jadi ketua kolegium. Kemudian konflik yang terjadi, contoh, ya, sebuah kolegium, di bagian kolegium bedah, kolegium obstetri, setiap tahun harus menyelenggarakan 4 kali ujian spesialis, calon spesialis. Setiap kali ada sekitar 100 calon spesialis baru. Jadi setahun dari semua institusi pendidikan spesialis bedah atau kebidanan kandungan itu mestinya ada 400 spesialis baru. Setiap ujian ada 100 orang. Untuk uji itu dibutuhkan para pakar yang bisa menguji dan juga materi ujian. Yang punya materi ujian, bank soal, dan sistem ujian yang sudah berjalan sekian tahun itu adalah kolegium yang sudah ada sebelumnya. Kolegium yang dibuat atau diinisiasi oleh profesi tadi tidak punya legitimasi karena undang-undangnya diganti, tapi mereka yang punya bank soal dan punya penguji. Timbul konflik karena diambil alih oleh kekuasaannya oleh kolegium yang baru, yang mereka tidak punya bank soal, tidak punya bahan untuk uji, tidak punya penguji. Tapi demi menyelamatkan anak didik yang harus segera lulus dan harus segera bekerja ditunggu oleh masyarakat Indonesia di berbagai pelosok, kolegium yang lama bersedia bekerja sama membantu menyediakan soal, menyediakan penguji dan sebagainya. Itu konflik yang ada dan itu masih terus terjadi konflik itu dalam perjalanan 1 tahun berlakunya Undang-Undang 17 ini. Makanya ini ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kita harapkan dengan putusan ini persoalan terkait konflik antara 2 macam kolegium itu juga nanti harus terselesaikan dengan putusan MK itu harapannya. Saya menindaklanjuti Profesor Sukman tadi. Apa yang kita mau? Ini kita dalam situasi akut. Langkah takut telah diambil oleh Kementerian Kesehatan dengan segera meminta Sekjen Departemen Hukum mengingatkan untuk kolegium yang ada melalui imigrasi berdasarkan pasal 14. Kemudian saya barangkali ada sedikit meluruskan pendapat Profesor Teddy yang dimaksud oleh Menteri Koordinator tadi bukan mungkin tapi organisasi profesi yang harus dibentuk bersama kolegium. Di ruang vakum ini saya bicara kepada ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia. Kita harus berbuat. Nah ini ketua kolegium saya. Silakan Prof. dulu. Saya kalau dari Prof. datang nanti saya bisa. Ya. Izin Prof, saya lanjut ya. Jadi kita melihat sebuah peluang. Di mana peluang itu kita tidak boleh lagi berkata tentang kolegium profesi. Karena jelas penuntutan berkesopanan pasal 22 yang meminta agar kolegium dibentuk oleh organisasi profesi. Barangkali para profesor besar atau ya, siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dia begitu cepat bereaksi. Oh terima kasih Mahkamah Konstitusi, terima kasih. Seolah-olah dia udah ini kita sampaikan dan kita ambil. Pertama, saya memohon dan menghimbau dan bersampaikan kepada ketua kolegium saya, pada ketua Majelis Guru Besar, segera bentuk kolegium independen. Kenapa? Pemerintah hanya berperan di dalam bidang administratif. Bentuk dulu kolegium dibentuk oleh kita, tidak apa-apa. Segera kita bentuk. Siapa
adalah personel instansi membentuk kolegium. Ya, sebagai contoh saya sampaikan sebagai profesi kolegium obstetri ginekologi. Segera bentuk, buat ADAR, sahkan akte notaris, daftarkan. Oh nanti ditolak, silahkan. Kita bikin class action. Mana pasal 451 yang menyatakan bahwa sudah ada kolegium yang sah? Ya kan? Dan terjawab juga. Jadi, para guru besar, para ketua kolegium, segera kita bentuk kolegium independen, tanpa ragu-ragu. Karena jelas pasal 22 ayat 5 mengatakan peraturan pemerintah itu semuanya harus mengedepankan independensi. Itu saja saya kira saya mohon kita bisa bertindak secepat dan seoptimal mungkin. Jangan terlalu bertele-tele ya, mohon maaf, guru besar ini kadang-kadang banyak mikir, langkah tak diambil-ambil. 1 tahun. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini udah pakar, udah guru besar, udah itu personel yang ada di itu keluar bentar memberi sembuh. Jangan tadi ada perspektif dan sebagainya. Itu dia bersifat hanya peraturan administratif. Jangan bertele-tele. Jadilah seperti kolegium 50 tahun yang lalu berdiri. Nggak hanya pemerintah, nggak hanya siapa-siapa, kita berdiri. Jangan ragu-ragu. Saya mohon sekali, jangan salah waktu, jangan salah timing. Yang kita hadapi bukan kaleng-kaleng hotel dengan kelas besar. Cepat sekali, hari Minggu pun keluar pers release. Tadi sudah keluar dari rumah. Itu jangan dilihat sebagai hal-hal yang pas saja. Saya kasih sedikit. Itu kalau menurut ilmu intelijen itu sudah perjalanan yang diatur. Ya, jangan kita terlalu bahasa kampung lalu. Kalau ditengah jadi mau lu butuh lucu dan goblok. Kalau benar. Mungkin saya ingin menanyakan ini dong. Karena 5 kolegium yang berbadan hukum itu sekarang kan di tanggal sebelum pengumuman kemenangan di MK itu aksesnya termasuk juga yang lain yang belum. Nah ini apakah secara hukum masing-masing 38 kolegium itu kan punya badan hukum. Tentu ini pemerintah melalui undang-undangnya kan tadi apabila di Undang-Undang Kesehatan 17/2023 lain dengan PP-nya. Nah ini kan jadi celah hukum bahwa yang lama itu yang memang yang berlaku. Mungkin kita kembali kepada kolegium yang memang independen. Muprok kalau di dalam hukum itu yang tercatat. Jadi apakah ada keinginan para kolegium yang dikelola oleh para pakar ya dan juga kalau sekarang kan kolegium bentukan pemerintah kan nggak pakar, nggak juga gurunya besar. Yang penting dekat dengan pembesar dan gitu kok. Jadi saya rasa ini telah hukumnya kembali kita terangkan bahwa yang lama yang sudah puluhan tahun itu sebetulnya kita kembalikan sistem hukumnya. Jadi 1 tahun itu nggak dengar kok. Jadi kita harus juga peraturan pemerintah nomor 82 2024 dan 28 2024 dan juga jumlahnya. Nah ini yang saya rasa kalau kepakuman ini kalau kita hendak mengambil repot bro. Demikian bro, terima kasih. Mohon maaf bro.
Saya Roman dari MTV Plus. Kami sebenarnya fokus ke masalah pelaksanaan disiplin profesi. Tapi dalam hal ini kita melihat masalah politik ini di tengah masyarakat mungkin perlu dijelaskan lebih detail. Kerugian apa yang dimiliki yang akan timbul kalau politik ini seperti yang sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini dibiarkan. Artinya kolegium yang seperti ini dibentuk oleh seorang minister kesehatan yang sama sekali tidak memiliki kompetensi apapun di bidang kesehatan, sehingga dia tidak mengerti filosofi kesehatan itu apa nanti, sehingga hasil dari kebijakan itu akan mendistribusi anak bangsa yang ke depan melalui merupakan ilmu itu sendiri. Seperti kita ketahui, ilmu itu dipelajari, diturunkan ke umur melalui pendidikan, proses pendidikan di universitas. Kalau proses itu dibabat oleh sebuah aturan Bapak Menteri yang membentuk kolegium dengan cara yang di tengah masyarakat tahu melalui Google Form siapa yang mau jadi kolegium, kemudian itu diangkat. Nah, itu perlu dijelaskan kepada masyarakat. Ini yang pertama tujuannya adalah menyamakan persepsi kita terhadap apa yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Di sana kita pegang bahwa Mahkamah menginginkan kolegium itu independen. Mahkamah menginginkan kolegium itu bukan alat kelengkapan. Nah, ini artinya mengembalikan kolegium ke dalam marwahnya. Sehingga jika masyarakat telah mengetahui bersama putusan ini, kita berharap kalau kita mengambil tindak lanjut menghasilkan kolegium yang sesuai dengan harapan Hakim Mahkamah Konstitusi, ya tidak adil. Jadi ini seperti kayak rakor di sini. Kalau ditanya, kenapa? Ada apa dengan kolegium sehingga harus independen? Kolegium itu adalah penjaga marwah kompetensi pendidikan. Bahaya sekali kalau kolegium sebagai alat kelengkapan hanya menjadi ember daripada penguasa kelengkapan. Salah satu yang dibuat oleh kolegium itu adalah standar pendidikan untuk menjamin keselamatan pasien lewat pelayanan kesehatan. Coba bayangkan, kalau kolegium seakan-akan ya diamputasi kewenangan itu dan bekerja sesuai dengan harapan si pemberi alat kelengkapan itu, maka pendidikan yang terjadi itu bisa substandar. Ya, contoh misalnya, kolegium menyatakan kalau ingin membuka program spesial ini harus ada subdivisi ini, harus ada ini, harus ada ini, kurikulumnya harus begini. Tetapi kemudian semua itu diabaikan oleh kolegium yang dalam tanda kutip tidak menjaga ketulusannya dengan baik. Apa yang terjadi? Akan lahir spesialis-spesialis dari pendidikan yang barangkali kita sendiri mempertanyakan betul kompetensi yang terpenuhi seperti ketika itu berat bahaya. Kalau tadi dikatakan oleh dokter tadi bahwa keinginan kita agar kolegium dikembalikan seperti yang dahulu dibentuk oleh masyarakat profesinya lewat perhimpunan, ya. Ini teman-teman barangkali
saya ingin sampaikannya. Dulu sebelum undang-undang kesehatan, kolegium itu ada yang namanya anggota ex officio. Yang menjadi anggota ex officio itu adalah para ketua program studi yang bergelut betul dengan pendidikan serta para guru besar. Mereka lah yang bermufakat untuk memilih siapa yang menjadi ketua menjaga marwah ilmu itu. Waktu itu kita ikut di dalam perhimpunan sidang tersendiri memilih. Tetapi pasal ini kan kemudian tidak disetujui atau ditolak oleh MK. Tetapi bukan hanya OP yang ditolak, Pak. Ditolak juga kolegium itu berafiliasi ke Kementerian Kesehatan, kalau saya nggak salah baca ya. Artinya kan, kalau itu siapa? Siapa yang akan membentuk kolegium yang oleh MK diharapkan bekerja secara independen, menjaga keilmuan agar benar-benar standarnya sesuai dengan standar yang berlaku secara universal, agar kita bisa bersaing dengan dokter-dokter di belakangnya yang lain. Nah, kalau kita merujuk undang-undang kesehatan, jelas sekali pasalnya berbunyi bahwa kolegium dibentuk oleh kelompok ahli. Itu jelas. Tafsirnya jangan macam-macam lagi. Nah sekarang siapa yang dimaksud oleh kelompok ahli? Kita kembali melihat pasal yang lain di undang-undang kesehatan. Pasal yang lain di undang-undang kesehatan berbunyi bahwa kolegium terdiri dari para guru besar dan kelompok ahli di dalam bidang ilmu itu. Nah kalau memang OP dilarang membentuk, maka kira-kira yang paling pantas membentuk sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi adalah inisiasi para guru besar. Ini langkah selanjutnya. Yang pertama kita pahamkan persepsi dulu. Jadi poin-poin yang ada dari putusan MK yang kita respondensikan hari ini, tolonglah disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak terkaget-kaget atau menyatakan ada apa lagi di para guru besar. Tidak. Kalau toh kami bergerak itu karena panggilan konstitusi. Kami hadir membentuk kolegium yang sesuai dengan perintah konstitusi yang bekerja secara independen. Apakah kami akan lepas dari pemerintah? Ya tidak. Kita tetap setelah kita terpilih kita sampaikan untuk diserahkan secara administratif, bukan substantif. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ini kan untuk maaf ya, ini kami merasa bahwa kami merasa dihargai oleh Mahkamah Konstitusi bahwa marwah profesi kedokteran dikembalikan kepada amanah. Itu kenapa saya ada di sini. Dan saya kemudian tadi mendengar bagus sekali. Nanti buat nextnya selanjutnya barangkali kita harus sadar juga bahwa ini kerja bersama. Jadi majelis guru besar mesti dengan sangat cermat. Nggak tahu itu boleh nggak itu bertemu dengan para ketua-ketua perhimpunan untuk tadi membuat kolegium yang independen tadi, dan juga pengalaman dari kolegium anak ada dua yang punya DPS. Nah yang punya kita ini yang namanya beda. Jadi contoh dari bagian kegiatan itu bahwa semua saya yakin mereka sudah punya kurikulum. Yang tidak saya tahu punya kurikulum yang boleh dibuat itu oleh Kongres. Nah itu segera dihidupkan sehingga kita ini majelis ini tidak bekerja sendiri. Itu harus berkoordinasi juga kerja bersama-sama. Harus ada inti ya. Karena itu harus masuk ke akui sebagai calon rumah besar kita. Meskipun ada yang lain, tapi saya yakin ini itu dari sejarah dan dari orang yang kita uji dan kita
majelis ini, para pimpinan majelis yang kami cepat-cepat mengadakan kerjasama dengan yang lainnya. Jadi kita tidak melayan inisiatif sendiri dengan bersyukur. Terima kasih. Terima kasih kepada para hadirin sekalian, juga para berusaha yang sudah setia mendengarkan, meskipun barangkali masih ada satu dua pemahaman yang belum lengkap. Tentu saja kami juga terbuka apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Dan sekali lagi terima kasih kepada para senior, Prof. Dal, Dr. Rondadi, Dr. Henry, Dr. Roman, dan Pak Kang Adi, Prof. Sukman, ini lokatnya ini. Saya kira ini semua menjadi masukan. Ya, ini juga ada Prof. Indro, Lela, semua teman-teman semua. Saya kira ini menjadi masukan buat kita semua yang nanti tentu saja nanti sudah diinisiasi atau diprakarsai juga oleh Dr. Rondadi dan Prof. Yudi sebagai ketua umum, dan mungkin nanti tinggal kita memutuskan BKI tadi yang diminta oleh program itu betul-betul bisa ikut membentuk pelindung yang independen saja. Dan nanti mengenai rumah besar saat itu nanti akan kita bahas sendiri, Prof. Terima kasih atas ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.